A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Sabahal khair ayuhat talaba. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah bi hadzal liqa' as-sa'id qadarna an nahtafila li ada'i ta'lim kitab Bulughul Maram. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kitab, salah satu kitab fikih fenomenal, yaitu kitab Bulughul Maram karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum kita mulai, lebih baik kita kirimkan Al-Fatihah, semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang beliau ajarkan bisa kita amalkan, dan semoga diberikan keberkahan kepada beliau. Ya ala hadhihi niyyah likulli niyyatin shalihah naqra al-masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang bab baru, yaitu babu izalatin najasati, bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Wa bayanina. Hadis yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Nabi kita Muhammad su'ila, ditanya, anil khamri, tentang khamr. Apa itu khamr? Minuman keras, ya, alkohol. Tuttakhadhu khallan, yang dijadikan cuka. Kemudian beliau menjawab dengan simpel, qala la. Beliau bersabda tidak. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan dikatakan bahwa hadis tersebut kategorinya hasan dan sahih. Maka dari jawaban Nabi la itu menyimpulkan bahwa kalau asalnya khamar, kemudian tiba-tiba dijadikan cuka, maka hukumnya tetap haram. Ustaz ulangi lagi, kalau asalnya khamr, ya, kemudian dibuat dijadikan cuka. Tahu cuka ya? Cuka tahu? Yang biasa kalau makan bakso itu biasanya ada cuka untuk mengasamkan makanan agar lebih nikmat. Ya, kalau asalnya khamr, maka ketika dijadikan cuka, maka hukumnya tetap haram. Paham ya? Karena pertama, bisa jadi sempurna jadi cuka, tapi kalau tidak sempurna jadi cuka, maka itu tetap khamr. Yang boleh bagaimana Ustaz? Yang boleh itu, ya, memang khamr ini bisa jadi cuka kalau prosesnya bukan dibuat manusia, tapi karena proses alam
Seumpama karena dijemur lama, memang proses alam, maka boleh. Ya. Tapi kalau dibuat sengaja oleh manusia itu kadang human error, bisa tidak, sama kayak kita goreng nasi goreng, bisa jadi, bisa tidak. Nah takutnya pas ketika dibuat malah tidak sempurna atau tidak jadi dimakan, maka jadi haram. Paham ya? Paham ya? Nah ini hukum cuka. Tapi kalau cuka itu seumpama dari bahan yang lain, ya kan, dari bahan anggur atau yang lain, ya jelas poin. Kalau bahannya halal, ya jadinya halal. Paham tuh? Baik, selanjutnya hadis selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Ya, berarti ini dari Imam Anas bin Malik lagi radhiyallahu anhu qala berkata, "Lamma kana yaumul Khaibar." Ketika sedang di hari peperangan Khaibar, amar Rasulullah, Nabi Rasulullah menyuruh Aba Talha, seorang sahabat namanya Aba Talha. Fanada innallaha wa rasulahu, untuk menyampaikan. Jadi Aba Talha disuruh, Aba Talha silakan sampaikan kepada para sahabat. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan itu innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yanhayanikum, melarang, ya, an-luhumil humuri, dari daging-daging keledai al-ahliyah. Al-ahliyah itu maksudnya daging-daging keledai yang dipelihara. Paham tak? Yang dipelihara. Fa innaha rizsun, karena sesungguhnya daging-daging keledai yang dipelihara itu termasuk rizsun. Rizsun itu apa? Kotoran. Muttafaq alaih. Ya. Sebelum datangnya hadis ini, hukum keledai itu sahabat-sahabat ada yang menyembelih keledai di sebelah. Keledai ini sama seperti kuda. Maka ulama berbeda versi. Versi yang pertama, kalau keledainya itu dipelihara, maka ketika dipelihara pasti keledai itu jinak. Benar tidak? Benar tidak? Islam mengharamkan salah satunya tadi, binatang keledai yang dipelihara, karena ada manfaatnya yang lebih. Bisa dibuat tunggangan, benar tak? Bisa dibuat seumpama kalau kuda atau keledai itu bisa dijadikan tumpangan atau membawa barang, benar tak? Karena memiliki fungsi yang lain, maka hikmahnya Islam melarang keledai itu disembelih. Tapi berbeda, kata ulama, kalau keledai itu liar. Kalau liar di hutan, maka itu hukumnya ada yang mengatakan hukumnya boleh dimakan. Paham tak? Karena apa? Kalau di hutan biasanya liar, bener. Sulit dijadikan tumpangan juga nggak bisa. Ya kan? Maka apa yang bisa dimanfaat? Ya salah satunya daging yang ditangkap boleh disembelih. Tapi saat binatang itu khususnya keledai, kuda, ya kan, bisa dijadikan delman, ya kan, kemudian bisa ditunggangi untuk melakukan perjalanan angkutan, bener kan? Bisa mengangkat barang, maka hukumnya tidak boleh atau haram. Paham tuh? Itu hebatnya Islam. Ya, hebatnya Islam. Suruh menyembelih yang lain. Itu hukum keledai. Maka
maka banyak yang menyamakan juga hukumnya dengan kuda. Baik, hadis yang terakhir ya sebelum kita akhiri. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu, beliau mengatakan, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi akhrajahu. Khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sedang khutbah di Mina, di kota Mina. Wa huwa ala rahilatihi, dan karena sedang khutbah ini makanya disunahkan khutbah itu di atas lebih tinggi. Maka memang sunnahnya ketika khutbah itu di atas lebih tinggi. Makanya ketika itu Nabi khutbah di atas rahilatihi, tunggangannya. Di atas tunggangannya. Tunggangannya apa pada saat itu yang terkenal tunggangan Nabi? Unta. Jadi Nabi khutbah di atas unta. Nah, maka dari situ banyak ulama mengambil hukum kalau kita berkhutbah hendaknya cari tempat yang tinggi. Nah, ini kurang tinggi, harusnya lebih tinggi lagi, lebih disunahkan lagi. Apalagi kalau jamaahnya banyak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jamaah bisa melihat kepada Rasul atau orang yang berbicara. Itu hikmah. Maka sunnah. Maka kalau di negara-negara Arab, ya kan, negara-negara timur itu biasanya sampai tinggi. Mimbar untuk khutbahnya biasanya tinggi. Kayak di Turki, di mana lagi? Itu di masjid-masjid besarnya mimbarnya tinggi. Kemudian lu'abuha itu, mohon maaf, air liur tunggangannya, yaitu unta. Jadi kan unta kan, mohon maaf, lehernya panjang, benar nggak? Ya, Karim, lehernya panjang. Karena lehernya panjang, jadi air liurnya, ya, yasilu ala katifi Nabi. Jadi ngeces, ngalir sampai netes di punggungnya Nabi, sedangkan Nabi pada saat itu sedang berkhutbah. Nabi kerasa nggak? Tahu nggak ngalir? Kerasa karena air, benar. Tapi apakah Nabi kemudian berhenti, kemudian mengganti pakaian? Tidak. Ternyata Nabi melanjutkan. Dari situ akhirnya keluar hukum bahwa air liur unta, dan bahkan ulama menyepakati air liur yang sejenis, yaitu binatang yang halal, akhirnya dipatok semuanya. Ya. Maka hukumnya tidak najis. Paham ya? Ustaz mulai lagi. Dari hadis ini, ya kan, timbul hukum air liur unta itu tidak najis. Kemudian ulama mengkiaskan kepada seluruh binatang ternak yang halal, air liurnya tidak najis. Paham? Ini hebatnya satu hadis jadi berbagai hukum. Ya, jadi kalau ketetesan ya sudah. Yang penting, mohon maaf, apalagi unta itu makannya apa? Najis atau halal? Halal ya, kaktus ya, semuanya kaktus ya. Ya, kecuali harus makan sesuatu yang najis seperti itu. Baik, ini saja yang Ustaz bisa sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hada antakhudhu Qur'anakum wa mibadikum antahfadu, summa insyaallah bisa